tekunnya itu SD. Uh, Sampai ikut lomba sekecamatan. Oke. Sampai ke tempat lombanya, ternyata ada kakak kelas gue yang udah Ikut duluan. terdaftar. Oke. Udah ikut duluan. Jadi yang ikut lomba itu kakak kelas gue. Gue cuma berangkat doang. Gak usah lu ceritain, kan berarti bukan perjalanan hidup lu kalau kayak gitu. Cek, kenapa terima aku? Apa gue mikir apa karena murah ya? Terima asal masuk gitu kan. 4 juta kok kan. Gak usah kasih tahu. Gak usah kasih tahu gaji lu. Cakep. Wih, siapa ya Pak BP? Ikut sidang ya? Sambil ngerokok ya? Oh iya Pak, boleh ngerokok Pak. Emang kamu punya rokok? Udah sisanya lanjutin ya. Sisanya kita udah sama-sama tahu Clara gimana ya. Jangan dilanjutin. Sisanya sidang dong. Enggak. Iya aja udah jawabannya kan. Sidang. Gue yang nanya, gue yang jawab. Halo Evorian, bertemu lagi bersama gua Raihan di podcast Gue Yang Nanya, Gue yang jawab. tepuk tangan dong. Sudah lama sekali tidak syuting-syuting begini ya. Tidak apa-apa. Pantesan gue merasa ATM gue udah mulai seret nih ya. Ternyata udah 2 bulan gue gak syuting podcast. Deg-degan gue akuin deg-degan. Dan sekarang gue sudah bersama seorang, apa ya sebutannya lo? Gak tahu. Karena kan label itu dari orang kan? Dari orang, benar. Apa sebutannya nih? Muralis. Nih. Seorang seniman. Udah ada Rul Rama disokin. Sehat mas? Alhamdulillah sehat. Jujur ya. agak tegang ya ini Agak podcast. apa ya? Ini podcast pertama gue nih. Ini perdana loh. Ya, Kenapa lu nggak pernah ikut podcast? karena belum diundang. Gak apa-apa. Karena Semoga belum diundang kan gue. Euforia menjadi gerbang pembuka lah buat amin. lo. Ya Makanya kan? pas kemarin dapet kayak, oke, kita coba dulu aja deh. Iya, doi sampai konsul loh sama abang-abangannya. Mau podcast doang, gila dia emang. Tapi gue hari ini langsung menyesal ya, ketemu lu lebih cepat. Kita udah ngobrol banyak banget mas, ngapain di podcast lagi anjing? Gue udah tahu perjalanan hidup lu. Ya tapi kan ini off cam kan. Oh iya benar. Beberapa harus ada tut. Iya benar, banyak ada perusahaan yang harus kita sensor ya. Iya. Iya benar. Tapi sebelum kita ngobrol-ngobrol, gue pengen bakar rokok dulu. Lu ngerokok nggak? Ngerokok kan? Boleh. Kita rakap dulu deh. Korek. Hari ini Evorian, gue lagi pakai Diplomat Evo yang varian Lychee Squeeze. Favorit gue nih. Lu pakai rasa apa? Sama. Lychee Squeeze. Kita Emang Lychee kita tim Squeeze. Lychee kita. Kita bakar dulu ya. Tapi asik ya. Tadi gue cobain di bawah kan. Asik. Lu beneran asik nggak? Bener. Oh beneran. Bahkan lu semalam katanya ngerokok Evo. Iya, pas lagi gambar tuh entah kenapa. Gitu. Berlebihan anjing. Gak ada yang tahu Serius? juga mas mereka lu ngerokok Evo. Iya sih, gue nggak ada fotonya juga. Iya harus selfie. Penting sih emang selfie ya. Kenapa lu ngerokok Evo semalam? Temen gue tandeman yang gambar Hmm. out of nowhere, dia tiba-tiba tuh di tempat itu Evo. Ya udah kayak, wah, ntar siang gue kemari nih. Sombong gitu, sombong. Congkak anjing. Enggak, itu dalam hati Oh, kan. iya, dalam hati. Dalam Oh, hati, iya. iya. Ya udah, Tetap cobain. congkak. Tetap congkak sih dalam hati. Oh, iya. Iya. Ngasal lagi kan? Enggak. Tapi hari ini kita pengen ngobrol-ngobrol sama Rul Rama ya. Kalau lu lihat Instagramnya mungkin lu udah nggak asing. Doi sering gambar-gambar street apa namanya? Sebutannya street art. Street art ya. Sering gambar-gambar di jalanan segala macem. Tapi sebelum itu semua bintang tamu yang datang ke sini pasti gue tanya mundur jauh dari masa kecilnya. Lu suka gambar dari kapan? Kalau gambar itu bukan lumrah ya. Wajarnya kayak anak-anak sih nyoret-nyoret tembok. Iya. Rumahnya sendiri. Cowok lah, standar cowok ya. Kayak cewek juga deh. Cewek juga sih. Enggak diskriminatif. Iya, Gender sih. benar. Jangan gitu dong kan jadi gue yang salah deh, saya anjing nih. Dia bener sih, gue yang salah aja dia. Cewek cowok semua gambar boleh. Terus. Karena bokap emang melukis lah. Oh, bukan pelukis. Bokap melukis. Oke. Cuma yang nggak tahu track recordnya yang nggak sampai top notch permukaan gitu lah. Pokoknya jadi kayak dia hobi aja gitu lah. Oh, tapi belum sampai profesi. Belum Oke. profesi. Bokap bisa gambar. Ya udah kecil tuh sampai pas tekunnya itu SD. Sampai ikut lomba sekecamatan. Antar Wah, SD. Oke. Tapi pas sampai ke tempat lombanya, ternyata ada kakak kelas gue yang udah Ikut duluan. terdaftar. Oke. Udah ikut duluan. Jadi yang ikut lomba itu kakak kelas gue. Gue cuma berangkat doang. Gak usah lu ceritain kalau kayak gitu. Kan berarti bukan perjalanan hidup lu kalau kayak gitu. Kakak kelas lu itu kesini cerita soal lomba. Oh, berarti lu dari SD? Dari SD. Berarti dari bokap? Bokap ngajarin nggak? Atau kayak, kan biasa ada tuh, kalau bokap musisi kan lu harus jadi musisi juga. Enggak yang se-eager itu bokap. Oke. Jadi ngebebasin.
Oke, oke. Tapi kalau setiap gue nanya soal ya gambar ini caranya gimana sih? Diajarin. Diajarin. Bokap lu gayanya apa? Gaya gambarnya? Dia lebih ke naturalis ya, Naturalis gimana sih? gambar-gambar alam-alam, Oh, tumbuhan. SBY ya? Iya dong. Iya, mau Iya dong. indie, mau Ah, indie Iya, gitu. iya benar. Sampai akhirnya lu menemukan kenyamanan dalam bergambar kapan, Mas? Jadi gambar terakhir gua itu di SD itu. Abis itu udah gak pernah lagi? Habis itu masuk SMP, SMK, itu gue full ngejar akademis. Anjay, boleh. Masih ngejar nilai banget lah, Iya. belum kebuka. Ternyata dunia pendidikan kita ya gitulah. Jangan gitu. Jangan gitu. Jadi Gue tuh kalau salah. misalkan bintang tamu gue udah mulai ke arah situ tuh kayak gua yang di sini terus kan gua. Oh, berarti lu dari SD, SMP, SMA tuh nggak menekuni gambar sama sekali? Enggak. SMP tuh kayak udah kayak oh gue mau jadi ini nih, Apa lu inget gak cita-cita dulu? jadi TNI. Gue gak kebayang lu kesini pakai baju ketat sih, gue gak kebayang gue. Belum ada di bayangan gue. Oke, terus tapi terus. Pas switch ubah itu tuh pas di SMK. SMP SMK. Jadi Ya udah gue mau kerja masuk, kantoran biasa aja. lebih ke graphic design kantoran gitu. Oh, udah kepikiran ke sana. Karena pas mau masuk SMK tuh gue emang ngejar multimedia, yang kedua pemasaran. Pasaran, iya. Udah masuk pemberitahuan, gue seneng dong. Terima nih kak. Kak gue nanya jurusan apa? Hah, jurusan apa? Gue liat, ya pemasaran. Gue bilang pemasaran. Kepake laptopnya. Terus udah tuh selama kelas, kadang gue masih ngulik buka laptop sampai puncaknya ditimpuk penghapus papan tulis. sama guru. Gue gak tau ini cerita penting buat lo apa nggak ya Marian ya. Tapi ini menarik. Lanjut. Terus ditimbuk penghapus tuh. Iya, waktu itu lagi pelajaran penataan produk kalau nggak salah. Oke. Itu tuh gue lagi udah mulai sok-sokan open pre-order muka orang gue ubah. Oh, oke. Semuka tuh gocap ya gue harganya. 20.000 deh. Oh, ini mahal banget semoga gocap sih. Lu pengen kuliah di mana? LSPR. Ngincer gue di LSPR. Iya, terus 20.000. Udah kayak wah deadline nih sok-sokan kayak ngerjain. Guru gue nerangin tuh, gue buka lu tuh. sibuk, iya. Sibuk. Entah dia manggil apa tiba-tiba. Wah, sibuk apa. Udah gue tutup. Ya bu. Kamu tuh multimedia apa marketing sebenarnya? Ya saya sebenarnya mau masuknya multimedia bu, tapi tipe marketing mau gimana? Ya udah fokus belajar, ya udah fokus belajar kan. Kayak guru-guru lah, kamu gede mau jadi apa sih? Gambar-gambar atau standar lah ya, standar. Gitu. Gila lu ngelawan juga lu dari SMA ya. Against lu selalu against ya. Ya nggak apa-apa juga sih, bagus juga. Terus abis itu lu masuk kuliah? Enggak, habis itu gap dulu karena faktor ekonomi. Jadi gue kayak ya udah gue ngalah. Gawe apa? Graphic design. Oh, udah graphic design. Udah akhirnya ya udah gue kerja sampai jalan setahun 2 tahun. Bos gue, CC gue bilang, kamu nggak ngambil kuliah yang buat penguatan profesional karir kamu. Sebagai desainer ngambil di KV gitu. Nanti di C, kayak aku bakal ngambil juga. Ya udah. Akhirnya pas di 2018 ya, 2018-2019 gue ambil deh. Oh, akhirnya lu kuliah lagi. Gue kuliah lagi. Tapi lu menikmati nggak proses lu selama ngantor? Lu berarti lumayan lama lah ngantor, lebih dari 6 tahun. Lu menikmati nggak proses lu ngantor? Selain karena duit ya? Iya kan, selain karena duit. Karena gini, gue ngeliatnya, gue setiap part gue ngantor di 2 tempat ini, itu ada hal baru yang gue pelajarin. Oke. Jadi gue ngelukapnya tempat kantor ini sebagai sekolah kuliah gue lah. Iya. Secara tidak langsung lah ya. Langsung. Iya. Gue tuh tadinya masuk creative design tuh emang basic graphic design sendiri gue tuh masih cetek lah ya. Iya. Makanya sampai pertanyaan terakhir tuh gue pertanyaan, kenapa terima aku? Dengan basic gue yang belum ada lulusan dan kerjaannya gini. Apa gue mikir apa karena murah ya diterima asal masuk gitu kan. 4 juta kok kan coba. Gak usah kasih tahu gaji lu. Iya terus. Iya bener sih. Dari situ gue ngulik ya udah setiap gue kerja harus ada beberapa yang harus jadi gue ambil nih. Iya. Di sekolah lah. Karena ya sama aja kan kalau resign ya berarti lu udah lulus dari kantor itu. Iya benar. Udah selama gue kerja di mana jadi gue ada yang gue belajarin. Oh, berarti 2 tahun terus 4 tahun ke yang
Wah. Yang gede, perusahaan gede tuh keren. Ya kan, kantor yang ada, ya kan. 4 tahun tuh di situ ya? 4 tahun. Tapi di back office-nya bukan di. Oh iya itunya. benar. Terus lu berarti mutusin buat full time sebagai seorang seniman? Yes. Itu apa Itu cukup berat ya gue pertimbangin antara gue masuk corporate lagi, ngantor lagi, atau gue cobain deh. Iya. Sebagai full time seniman ataupun coba belajar gambar-gambar lagi. Pergulatan batinnya berarti kenceng tuh ya? Karena momen ini tuh ada 2 kali. Yang pertama ini 2019. Ya, kantor pertama. Kantor pertama tuh gue udah mulai suntuk rutinitas lah ya. Akhirnya gue coba, waktu itu gue kenalan via Instagram sama Hard13. Oke. Itu berawal dari gue lagi mau gambar sepatu. Oke. Gue nanya ke temen gue yang di grup kan, men gambar sepatu pakai cat apa sih? Terus temen gue ada yang nyaut. Lu belum tahu tuh ya? Belum tahu. Oke. Nah, karena kan emang gue belum ngulik banget kan. Iya. Ibaratnya yang biasa pulang kantor doang kan. Temen gue bilang, coba tanya ini, doi biasa nge-custom sepatu. Oke. Gue bilang, emang bakal dijawab ya? Agak pesimis sih gue. Ternyata gue DM, bang. Gue lupa isi DM-nya, bang, maaf mau nanya ngechat di sepatu pakai apa ya chatnya? Berapa menit kemudian berapa jam dibalas tuh? Pakai chat ini, Bray. Udah gue cari tuh, sekarang gue follow, nggak lama kemudian doi nge-share di story acara seni-senian art-artan gitu. Gue tanya, pengen acara apa? Acara anak gambar, datang aja. Udah, gue datang ke acara gambar itu, baru di situ pertama kali ngeliat tuh dunia gambar. Dunia gambar tuh kayak gila, keren banget. Di situ mata lu terbuka tuh. Iya, kayak wah, kayak gue nyesel. Ngapain gue ngantor anjing? Jadi gue mulai gambar, tekunin, terus nyoba spray pen. Nyoba doang, gambar mural terus 2 kali. Udah mulai turun jalan tuh, coba-coba. Nah, tapi deket-deket rumah kan. 2 kali, pindah kantor. Udah nggak kepegang lagi tuh. Cuma masih kadang iseng gambar. Itu akhirnya ketemu lagi di 2023 akhir berarti. Pas Natal ya. Ya pas Natal 2023 akhir. Udah, di situ harus pertimbangin lah. Ambil corporate lagi atau fokus. Setelah gue pikir, setelah ngobrol sama temen gue. Berburu. Akhirnya mutusin buat fokus gambar. Coba deh, chapter baru deh. Terus sampai akhirnya lu dapet job pertama lu sebagai seorang seniman? Jadi berapa lama selalu resign? Jadi setelah gue resign itu selama 8 bulan tuh gue full belajar gambar. Gue discuss sama temen gue bilang gue mau coba sambil ngerekam deh, gue gambar di jalan deh. Biar gue tahu. At least buat lu sendiri dulu. Saat itu kerasa banget. Spray pen gue baru banget belajar pegang kaleng lagi, spray pen lagi tuh bleber kemana-mana pak. Yang biasa konten gue tuh yang di box itu, itu tuh bisa satu box itu tuh bisa sampai 1 jam lebih lah. Anjing. Karena banyakan narik garisnya salah miring, tutup lagi. Udah selama itu ya emang baru belajar ya udah. Gue kayak udah deh. Terus ngulik. Kenapa lu nggak nyerah di saat lu belajar itu? Kenapa lu nggak di tengah-tengah lu belajar itu kayak anjing nih, udah gue kantoran lagi deh gitu? Karena seneng, menyenangkan ya? Seneng. Iya, jadi bener. fulfill apa ya, kayak lu nggak ada duit, belum dapat duitnya tapi lu happy gitu. Iya benar. Jadi selama 8 bulan tuh gue makan tabungan. Iya pasti. Full, gue kayak investasi lah ya. Beli ini ya udah selama 8 bulan itu baru tuh sisi yang biasa cuan hunter gue tuh muncul kayak selama 8 bulan gak dapat duit nih. Apa ya siasatnya ya? Nah, Hard13 as abang-abang aja gue look up dah sebagai mentor. Itu bilang have fun dulu aja gambar, cari have fun-nya, cari gambarnya. Jangan lu gambar karena sesuatu. Apalagi money oriented kan. Udah nih gue 8 bulan udah have fun nih anjing, gue butuh duit. Gitu mati lu ya. Nah, itu sebenarnya pas gue pikirin ternyata bener juga. Ketika gue gambar ada sesuatu yang gue gambar ngejar materi itu nggak selepas itu. Oke. Jadi ya udah, gue nggak mau buru-buru monetize lah. Iya. Karena ya baru 8 bulan. Berharap apa? Iya. Gue inget banget, gue pas di bulan keberapa gitu sama bikin art print.
Pas Imlek, gue ingat Iya. pas Imlek. Susah bikin arpin. Ada yang beli tuh? Ada. Oh, ada. Salah satu temen gue yang juga bilangin, tapi suportif. Pak, ini siapa yang mau beli? Bener sih. Iya bener sih. Terus? Ada sih Pak yang dua mau beli. Either itu mau support, atau enggak yang nggak enak aja sama kamu. Iya. Dan pas gue ngelakuin, bener. Kayak, oh iya bener, ternyata belum siap. Berapa yang beli? Berapa orang? 6. Lumayan lah ya, lumayan lah. 6, tapi kan masih ngetok pintu tuh ya, teman-teman terdekat lah. Iya, iya. Teman-teman terdekat. Tapi dari situ gue mikir, oh ya ternyata yang kita harus, ya itu lah, penguatan siapa orang kenal apa enggaknya, karakter itu. Ya udah dari situ, udah gue coba monetasi, cari-cari freelance design lagi. Oh tetap balik lagi ke situ. Sampai akhirnya ngerasa, oh oke nih ternyata hobi gue bisa ngasilin duit yang ya at least bisa hidup lah gue dari sini. Itu di job yang mana, inget kan? Sebenarnya kalau untuk itu belum, saat ini gue belum sampai kayak merasa gue udah apa ya, profesi lu? Bukan profesi ya, sebagai kayak oh gue bisa nih dapetin dari sini, iya. Kayak gitu loh. Tapi alhamdulillah ada beberapa teman brand yang approach gitu loh. Iya. Dan gue nggak nutup untuk itu. Iya. Kayak pertama kali itu kolaborasi Out of Nowhere, dia bikin jersey. Bikin jersey, ya udah mas, ketemu aja dulu ngobrol deh, ngopi. Nah pas ketemu ngopi, seumuran tuh. Oke, nyambung tuh. Nyambung, gue bilang, ya udah skemanya mau gimana? Dan gue waktu itu masih belum tahu kan skema kerjasama tuh kayak gimana. Udah gue simpel, ya udah mas, kita profit sharing aja. Oke, nah hasil penjualan jersey. Production lu semua, kita harus ngapain? Ya udah yuk. Karena gue juga ngeliat seumuran udah punya apa usaha. Iya. Udah, gue coba deh. Trigger juga lo ya. Trigger juga, ya udah kita jalan bareng. Itu kolaborasi pertama yang dari gambar gue. Oh. Itu di bulan apa gue lupa gitu. Tapi pertanyaan gue, kan dari sekian banyak, lu kan sebagai seniman ya, sekian banyak cabang, lu kenapa milih street art? Itu, karena kan pertama kali gue kenal itu dari street art. Oke. Dan street art itu aksesnya bisa di reach out dengan gampang lah waktu itu gue. Iya. Jadi cebel lah ya. Jadi gue turun ke jalan juga apa ya, lahan gue belajar lah. Iya. Lahan gue belajar dan lebih gampang diakses. Karena waktu itu gue belum familiar dengan cat akrilik, dengan cat-catan kanvas-kanvas gitu. Ya, lu lebih familiar dengan hal kayak gitu. Jadi gue waktu itu ya udah yang gue biasa lihat anak-anak gambar pakai spray pen, jadi gue cobain deh. Oke. Di situ gue tekunin, ternyata seru. Iya. Signature lu tuh apa sih, Pak? Sebenarnya signature gue tuh di mata ya. Di mata? Di mata. Sebelum gue ubah bentuk gambar yang sekarang tuh, dari dulu tuh gue nggak bisa gambar muka yang bagus. Oke. Mata, hidung gitu. Iya, yang proporsional lah ya. Ya udah, saat itu gue mutusin ya udah deh gue bikin karakter, cuman orang pakai helm, matanya gue buletin oval doang. Oke. Itu doang. Berjalan sampai sekarang tuh? Berjalan sampai sekarang. Jadi signature lu? Signature itu berubah di 2023, 2024. Ya, pas gue full. Karena ada, ini nyebut gak ya? Jadi gue ngobrol sama temen gue yang udah kayak abang sendiri, itu sama Easter James. Yoi. Jadi selama dari 2019 sampai 2003, gue main kenal sama Bang Iser. Beliau yang selalu kayak komen, kayak kurang deh gambar lu deh. Nah, pas di 2023 akhirnya gue kayak, Bang Iser ngobrol deh. Biar kurangnya apa sih, gue pengen dapat POV gitu. Dia bilang, ya udah kurang aja. Bener buat yang boleh nggak tahu, Easter James siapa? Lu mungkin akrab dengan tokonya Badass Monkey ya, Badass Monkey ini brandnya nih lo. Di sini ada fotonya, akrab lah lo pasti tahu lah. Tapi gue bilang, King sebelum kita ngobrol. Lu kenapa manggil dia King sih? Itu culture habitnya anak-anak WSW. Oh gitu, sama senior? Sama sesama. Oh gitu. Oh iya. Seru kayak panggilan bro-nya lah. Oh, lanjut King. Mana ya Bang Upi? Bang Upi. Oh ampun. Gue kalau Bang Upi gini gue. Jadi gue bilang wilayah dia lagi nih kan? Iya, barat nih. Terus West Side. Udah pas belum ngobrol tuh gue bilang, gue nggak bisa gambar yang bagus. Gambar pose, gambar anatomi. Gue tuh selama ini masih tracing, masih ngikutin bentuk. Dan Bang Iser bilang,
ada temen gue nggak bisa juga dari Belanda gue cari Siapa? Ya? Pitpara. Oke. Siapa dia anjing? Wah lu nggak tau Pitpara? Ya lu berharap apa sama gue? Enggak, kan itu yang gambar-gambar itu loh. Oh mungkin gue kalau liat gambarnya familiar kali ya, cuma gue nggak tahu doi Ntar ya, siapa gue aja. coba googling. Coba. Pitpara, gue kayak, wih keren juga Bang Isar nama Pitpara gue. Wih, pas gue liat, Berteman tuh dia berteman. Iya. Bang Isar, boleh. Terus gaul men. gak gaul dia sih emang orang gaul. Terus lu lihat Terus tuh. gue liat kayak, Bang Isar ini kayak, ini kayaknya dari bukan turunan yang maksudnya, involve dari Picasso deh. Oke. Karena gue cepet lihat gambar Picasso kan. Iya. Terus Bang Isar bilang, oh iya, coba aja ngulik-ngulik dari sini, tapi jangan samain sama dia. jangan malah jadi plagiat gitu. Ya udah. Dan saat itu banyak tuh intens DM atau ngobrol gitu. Dan salah satunya gue suka tuh kaca patri. Oke. Stained glass yang biasa di gereja-gereja. Iya. Udah ngobrol-ngobrol, kawin lah. Si kubismenya Picasso sama kaca patri. Oke. Makanya arsitektur yang sekarang tuh lahir karena beliau. Dari situ, gara-gara Bang Isar. Oh gitu. Berarti Isar lumayan merubah hidup lu tuh ya. Makanya kayak, Terima kasih lu Bang Isar lu. wah gue kayak, Terima kasih Bang Isar. Berkat lu gue di sini gitu. Iya. Kan? Seakan-akan anjing, seakan-akan. Oh gitu. Akhirnya lu fokusin di situ tuh. Akhirnya fokusin sampai kata Bang Isar, udah lanjutin aja gambar. Gitu loh. Sampai satu momen gue nggak sengaja tuh gambar lagi di rumah kosong bekas pom bensin gitu. Udah gue upload, dia komen, bagus nih. Hah? Bagus. Akhirnya tuh. Kayak, wah selama ini Isar bilang bagus. Gue tunggu-tunggu jawaban lu ini. Kayak another achievement kayak. Oke, makanya di situ kayak gue pede gue tuh, udah gue ngulik terus. Itu yang lebih berharga dibanding duit ya. Bener. Iya kan. Bener. Apalagi teman-teman yang support ya. Iya. Itu. Yang tahu journey lu, akhirnya. Bener. Itulah yang makanya kayak duit tuh kadang nomor sekian gitu. Yang penting prosesnya. Yes. Gitu kan. Tapi lu kan beberapa kali kerja sama brand kan ya Bang ya? Beberapa kali lah ya. Iya kan. Maksud gue seniman itu kan identik dengan idealisnya tinggi. Ya kan, punya idealis, segini gue gak mau gini-gini. Lu kenapa mutusin buat, yaudah deh gak apa-apa deh gue ambil kolom kerja sama brand. Karena pertama BU iya. Pertama BU iya. Pasti, Karena kan nganggur pasti. Nganggur full time. Iya kan Bakri, nganggur full time baru denger karena gue. kan gambar-gambar ini kan karena gak ada kegiatan lain kan. Benar. Terus dan idealis juga apa yang mau diidealisin? Iya sih, iya benar. Belum jadi siapa-siapa, syukur ada brand yang approach gitu. Iya. Gokil. Berarti kalau ngomongin soal street art nih Bang ya, gue mau nanya satu hal yang mungkin pasti Evoren juga bertanya-tanya. Lu kalau gambar di jalan itu izin nggak? Coba. Enggak izin, kecuali kalau di depannya di tukang parkir. Wow. Izin sama kang parkir. Enggak sih, kayak basa-basi permisi. Iya benar. Tapi lu nggak perlu izin kemana yang ribet itu? Oh enggak ya? Enggak, gue selama ini nggak izin. Lu pertama kali gambar di mana? Pertama kali gambar street art itu deket di dulu tuh ada tuh yang sekarang di Tapal Kuda Lenteng. Oh iya. Dulu bekas pom bensin kebakaran. Iya tahu gue. Dulu ada yang gambar di situ. Pertama kali. Masih ada sampai sekarang gambar? Enggak. Yang masih ada? Udah jadi toko kopi sekarang. Oh, yang masih ada yang terlama di mana? Di Ampera. Ampera. Depan Sederhana. Pertigaan Ampera. Lampu merah? Bener. Oh, depan, itu masih ada tuh? Masih ada. Tapi udah gak dicoret-coret, ya biasa lah. Oh. Kan namanya di jalan kan udah iya. Kan. Tapi masih kebentuk, masih kelihatan. Iya. Gambar-gambar garis-garis caur. Oh. Nah, gue mau nanya juga sebagai ini ya, kita ngomongin bisnisnya ya, sebagai lu seorang seniman. Tiba-tiba ngomongin bisnis. Ngomongin cuan ya. Misalkan nih, Pak, gua punya hotel, misalkan anggaplah. Terus, Ram, gambarin dong di lobi gue. Gini. Selalu deh mau gambar apa deh. Hitung-hitungan gimana sih kalau berarti kalau gambar mural ya? Mural. Lu muralin dong lobi hotel gue. Biasa yang kita pakai tuh dan gua terapin tuh per meter. Oh gitu. Jasa per meter. Di luar biasanya ada yang di luar bahan-bahan atau include bahan-bahan. Oh. Dan yang pasti di luar alat kerja. Kayak misalkan lu butuh scaffolding. Iya. Kayak gitu. Itu dari mereka tuh ya. Karena gue masih belum jalan sama manajemen bla 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 gitu. Jadi gue masih ngurus sendiri tuh. Masih dibantu lah sama teman, tapi nggak dikasih tahu tuh. Ini pesen di sini. Jadi take notes-nya ya harga ini di luar
biaya Iya, alat-alat exclude tuh. iya kayak gitu. Oh, itu per meter ya? Per meter biasanya kayak gitu. Wah, anjing, berarti kalau ada seniman gambar-gambar gedung itu buset. Nah, tapi kan balik lagi deal-dealannya kan. Iya sih. Balik dealing pribadi masing-masing kan. Paling kecil yang lu tahu berapa per meter? Coba. Nah, itu tuh sampai Beda-beda sekarang juga nggak ada termasuk. rumusnya karena ya Tergantung orangnya aja tergantung ya. orangnya. Iya. Nggak ada rumusnya kalau misalnya tanya. Lu berapa per meter? Ya misalkan Evo pengen bikin gedung di Surabaya tuh. Muralin dong. Coba lu berapa per meter? Enggak, gue masih under 1 juta per meter. Lumayan. Lu paling banyak ngertiin berapa meter? Paling gede? Oh, untuk commission gue belum dari pertama sama Pemprov waktu itu. Kelah. Gue enggak. Cairnya lama tuh ya. Untungnya kan sama dari ini kan, dari agensi. Oh, dari kan. agensi. Oh, ya Nggak pakai aman. langsung Ya kan. aman, kalau itu aman. Skeptis. Pernah, soalnya pernah. Lama emang cairnya. Gak apa-apa, evaluasi aja. Gak apa-apa ya. Di kota yang sibuk, suara bisa tenggelam, tapi kita nggak bakal diam. Kita buktikan pada dunia. Apapun yang kita lihat, apapun yang kita dengar, kita ubah jadi karya. Make it loud. Lo pukul satu nada, lo bikin coretan, lo pakai sesuatu yang beda. Orang lain bakal baca. Jangan cuma simpan buat diri sendiri. Bang your hand, karena suara kita nggak akan pernah diredam. Diplomat Evo, explore aja. Lu kan tadi awal-awal kita ngobrol off cam tadi kan lu bilang emang lu masih growth lah, lu mau ngaku itu kan. Sure. Sampai sekarang lu masih growth kan? Masih. Susah nggak sih Pak dari sekian banyak seniman di terutama yang base di Jakarta lah ya, kita you name it lah, banyak lah yang udah di permukaan dari jauh-jauh hari. Susah nggak sih buat at least menyamaratakan mereka lah, muncul ke permukaan gitu? Itu kayak apa ya? Permukaan tuh indikasinya apa? Lu punya nama di scene. Itu dulu deh, lu punya nama di scene deh. Tahu ya, gue soalnya selama ini Nggak nyari tahu? bukan nggak nyari tahu, karena titik untuk sampai ke titik itu tuh apa indikasi gitu loh. Karena kan selama ini gue jalanin dan masih belajar ya, kenal sana kenal sini gitu loh. Iya, berarti bukan halang meders juga lah ya. Karena kan timelinenya beda-beda kan orang juga kan. Karena saat itu Iya. gue cuman pengen, ya deh gue coba ngulik, belajar deh. Iya. Dan niatan awalnya emang bukan show off, dan sampai sekarang juga. Bukan nyari validasi juga. Dan gue sekarang ya udah, kalau misalkan yang konten-konten itu pun tujuan awalnya dari awal emang gue buat belajar. Iya. Dan sampai saat sekarang gue tanemin ke diri gue ya belajar aja. Jadi buat gue mawas diri juga lah. Benar. Takut kan gue nggak ngerasa tiba-tiba dilihat orang, Cyril ternyata orangnya gini nih. Nah kan untuk meminimalisir itu gue coba, gue selama ini masih belajar, jadi nggak coba sok-sokan ngasih wejangan lah, gue inilah. Jadi kalau misalnya ada nanya, Mas ini ada nggak quotes kayak gue masih belajar, belum ada 2 tahun. Gue juga bingung gue. Iya benar. Ada yang Belajar. nanya quote kiat-kiat. Enggak, bukan kiat-kiat sih, lebih ke teman-teman yang baru Terjun. kenalan di Instagram tuh, Bang ini caranya gimana ya, ini gimana ya. Terus gue bilang aja, yang se-experience gue, sepengalaman gue sih, yang gue jalanin kayak gini ya. Cuma gue nggak tahu pakemnya dan gue nggak tahu gimana, karena gue juga masih ngulik. Sampai sekarang gue masih ngulik, gue nggak tahu kedepannya gambar gue masih gini apa enggak. Terus. Tapi lu lumayan pemikir Pak ya? Nggak, maksudnya lu tuh memikirkan hal-hal secara detail gitu. Kayak tadi lu contoh cerita sama gue, lu mikirin jawaban podcast kayak gini. itu lu pakai juga nggak kalau kayak gambar gitu? Lu mikirin banget tuh. Emang nggak ada mau bawa pikiran Ram? Nggak, maksud gue udah jangan dibilang pikirin, gila. Udah jalanin aja. Enggak, karena ke podcast ini gue kalau ke podcast tuh karena pertama kali kan. Gue nggak tahu apakah yang di on cam sama dengan off cam, apa yang gue share gitu loh. Takutnya karena omongan gue kalau salah dilakuin sama orang, Benar. kan itu bisa Iya. ini anak salah karena dengerin si ini. Iya. Karena kan pertanggungjawaban lagi kan. Benar. Biar gimana pun pasti sekarang udah ada lah orang yang look up lu, pasti udah ada lah ya. Dan lu nggak pengen orang yang look up lu salah dari omongan lu. Jadi gue kayak masih takut gue salah nggak ya? Libra lu ya? Enggak sih, salah. Salah lu apa? Aquarius. Record dong. Record label. Aquarius record. Tapi gue nggak bisa musik. Iya, sama gue juga Buta nggak bisa. nada. Iya, itu gue juga seniman parah gue. Musik gue nggak bisa, gambar gue goblok. Semuanya gue. Tapi lu percaya zodiak? Nggak percaya, cuma kayak cocokologi gitu sih, kayak oh iya gitu. Oh gitu. Jadi lu kalau gitu, baca, kayak, oh iya lagi, iya benar nih lagi. gitu lah. Kayak misalkan Aquarius sama Aquarius
Nggak Nggak akur nih. cocok. Iya lagi, pernah gitu. Oh iya. Wah anjing cocokologi sih, ya pure cocokologi ya. Iya bener lagi kayak Nah, gitu sih. gue punya temen nih, Ram, yang bisa bikin lu makin percaya sama zodiak. Walaupun dia so far belum bisa bikin gue percaya zodiak. Coba kita tes ya. Boleh. Sekarang dia temanya lagi anak-anak mural gini. Wah. Yoi, kita tes nih. Udah ada di lokasi, langsung aja kita masuk ke segmen Ya Kali Percaya Zodiak. Alan Walker. Balik badan dong. Oh, oke. Gitu dong dipanggil. Gaul. Gila. Jojo Diakska. Piloknya anjing, pilok motor. Pilot basic. Pilok basic itu ya. Pilot basic. Halo Evorian, balik lagi bareng gue di Ya Kali Percaya. Ulang. Halo Evorian, Ya Kali. Lu parah lu Jo, gila. Gue skip banget kan, udah 2 bulan ya. Halo Evorian, balik lagi di segmen Ya Kali Percaya Zodiak bareng gue, Jo Michel Basquiat. Apa? GMB. Boleh. Sebagai seniman jalanan yang handal dan juga seniman yang berlandaskan zodiak, gue di sini akan mengasih rekomendasi buat Mas Rama dan teman-teman Aquarius yang punya minat di dunia street art. Tapi sebelum gue masuk ke segmen ini, gue mau nanya dulu dong, kabarnya Mas Rama bagaimana hari ini? Alhamdulillah baik mas. Alhamdulillah baik. Kalau Abang Rehan bagaimana? Alhamdulillah baik. Oke, kita lanjut ya. Jadi ini buat rekomendasi buat teman-teman Aquarius yang punya minat di dunia street art. Yang pertama, boleh dikebawahin Kak? Tuh, dia gitu dia. Oke. Jeremy Teti, skillnya. Oke, yang pertama itu adalah bangunan terbengkalai. Aquarius itu orangnya nggak suka diatur-atur. Evorian, dia butuh space di mana dia bisa bebas berekspresi dan berinovasi. Makanya menurut gue bangunan terbengkalai kayak bekas pabrik atau tempat bangunan yang udah ditinggalin lama dan gak dipakai ini cocok banget buat dijadikan tempat untuk berkarya sebagai seorang Aquarius. Apakah betul Mas Rama? Bener ya? Iya. Tadi lu bilang lu pernah ngegambar di bekas rumah, ya kan? Bangunan Bener. terbengkalai. Bener. Boleh. Jangan lu jangan ke bawah Ram, jangan ke bawah sama dia. Boleh. Jangan ke bawah. Terus Valid gue, Han. Valid gue. Boleh lagi. self claim anjing. Terus Yang kedua itu tempat banyak orang lalu lalang. Aquarius itu empatinya tinggi banget. Seringkali Aquarius itu punya tingkat kepedulian yang tinggi ke hal-hal yang berhubungan dengan isu sosial dan kemanusiaan. Dan hal itu akhirnya banyak dituangkan di karya-karya mereka. Maka dari itu gue coba saranin buat Aquarius untuk bekerja sama dengan stasiun halte atau tempat di mana banyak orang-orang lalu lalang. Apakah betul Mas Rama? Boleh. pengen gak lu gambar di MRT gitu? Lebih ke yang lebih berdampak buat yang ke yang lain sih. Apa sih yang mas gua kalau misalkan lu ngegambar nih, lu ngemural, dampaknya apa ke masyarakat menurut lu? Ngurangin polusi visual. Anjing, bener gua akuin. Karena yang gue respon itu yang kotak-kotak yang udah kumuh kan. usang ya. Iya. Gue nggak pernah, gue jarang. Yang bagus Tapi nggak pernah sih yang bagus, pernah. Karena kayak, berarti gambar sini aja, colong-colongan. Karena melawan prinsip sendiri. Iya, kan. iya. Tapi mostly yang udah kumuh. Iya, polusi visual. Wah, anjing bener boleh. Sekali So far lagi. so good nih gua akuin. Nah, gue emang udah jago Han di sini. Boleh. Terus Yang terakhir itu perpustakaan. Aquarius itu orangnya senang sama hal-hal yang baru dan haus akan ilmu pengetahuan. Nah, ilmu itu dimulai dari buku dan buat baca buku ya ke perpustakaan. Jadi di sini gue akan saranin banget buat para seniman Aquarius untuk coba deh kerjasama sama berbagai perpustakaan. Mungkin aja ada berbagai sudut pandang yang bisa di mural-muralin dah dari si perpustakaan tersebut. Apakah betul? pengen lu gambar di Gramedia. Gitu. Gramedia nih. Rama, Ya. lu apa juga mau sih ya BU sih. Lebih ke BU. Karena kan gue Belum pernah. Benar. belum pernah. Terus kayak ngeliat, keren-keren nih. Iya, benar. Mas Rama, gambar dong di Gunung Agung. Bali dong ke Bali lagi. Iya, enggak ada Gunung Agung. Gunung Agung toko Gunung Agung, toko Gunung Agung yang di Kuitang. Iya. Bener bener. Terus Nah, jadi selain tempat-tempat yang tadi udah gue rekomendasikan, ada lagi nih Han yang sangat gue rekomendasikan buat teman-teman Evorian di rumah. built in. Yes. Ada Evo Refreshing Squeeze. Gue hari ini pakai yang Guava Squeeze. Woi, enak Jo. Belum dicoba Han sebentar. Oh iya benar. Sorry. Pelan-pelan Han, pelan-pelan Han. Guys, korek. Makanya pakai pilok dong, disemprot tuh sih. Dong.
Emang gede banget sih, kegedean itu kegedean. Kena alis sih itu. Bentar. Nah. Ada. Wah, gimmicknya ada. Buat nyalain kompor tuh. Gaul. Mantep emang itu. Udah deh. Udah ya. Balik gue yuk. Oke, Han. Tar. Oke guys, cukup segitu aja dari gue Jojo. Balik lagi ke Rehan. Terima kasih. Keren. Alright, terima kasih Jojo sudah memberikan kiat-kiat zodiak seperti biasa yang hari ini sepertinya lumayan Ya cocok. cocok sama lu ya. Cocok sama lu. Dan gue ngalamin. Tapi tadi menarik omongan soal Jojo yang bilang lu harus gambar di perpustakaan. So far, pengalaman gambar yang paling menyenangkan, lu gambar di mana? Karena setiap momen gini nih di jalanan tuh gue banyak banget dapat momen-momen. Oh iya, oke. Jadi setiap momen itu beda-beda tuh partnya tuh. Oh. Dan setiap di jalanan gue kan orangnya sedikit introvert ya. Bahkan gue lebih milih di kamar dong deh. Iya. Kalau lagi misalkan nggak ada Keperluan apa-apa. keperluan apa-apa. Nah kadang gue di jalan tuh yang tadinya gue nggak berani nyapa orang, ada tuh tiba-tiba anak kecil datang Iya, nanya, ngeliat, terus nonton. bapak nonton. Nah di situ gue kayak berinteraksi sama orang itu sendiri. Dan itu buat gue kesenangan pribadi tuh. Tapi lu kalau gambar di jalan sendiri apa rame-rame sih, Pak? Sendiri. Sendirian. Hmm. Anjing. Itu yang model tripod. Nah, kadang kalau misalkan di seberang ada tukang dagang, itu buat izinnya biasanya gue sambil Beli beli dulu. dulu. Oke. Beli dulu di tengah-tengah itu. Bang, maaf, boleh nitip Iya. HP di sini nggak? Gue lagi ngerekam di seberang. Oh ya udah boleh kayak gitu. Pernah direcokin nggak lu? Waktu itu bukan recoknya sih, miskomunikasi aja sih. Sama keluarga? Sama-sama anak gambar lah. Cuma kondisi lagi malam, gue nggak tahu kalau dia mau gambar juga. Tapi lu nggak ada pernah diganggu aparat gitu? Nggak pernah? Oh pernah? Pernah? Lagi gambar? Pol PP Lu lagi sendiri? sendiri. Selon sih lu, sendirian. Lawan Satpol PP. Iron Man lari di Bandung. Apalagi lu. Diapain lu Pol PP? Gak, waktu itu jadi gue gambar udah beres. Nah jadi kan ada 3 box, 2 gede, 1 kecil. Udah beres, udah gue rapi-rapi tuh. Ada 1 nanggung Pas lagi nanggung, nggak lama kemudian nepok tuh. Apain mas? Ini pak, Gambar lu. gambar pak, warnain pak. Ini udah kelar. Gini. Dari mana? Gitu. Ini pak di Jagakarsa. Terus ya udah kan dia bilang, ikut ke kecamatan. Saya daftar kamu jadi camat. Gitu. Kalau gitu gimana? Wah seru sih, camat jalur gambar. Iya kan? Terus Ya udah, lu ikut tuh? udah ikut sana. Ngapain lu sana? Ditanyain ngapain? Ya udah gue juga bilang Ada narasi dia bilang nggak boleh mas di sini. Gitu. ada. Oh, ada. Jadi gue bilang iya pak, saya kan ngelihatnya kan udah Usang. jadi saya coba gambar. Dan jawaban bijaknya dari si bapak tuh yang menurut gue bukan masuk akal, make sense dan Bener juga. benar juga. Dia bilang gini, mas saya secara pribadi Nggak apa-apa. nggak apa-apa, tapi saat ini saya lagi pakai seragam Oke. dan yang dilakukan mas itu salah. Salah, benar. Gue bilang, oke, dari situ, iya pak. Jadi gimana? Iya. Terus berbelit tuh dia. Berbelit. Capek gue situ, lagi-lagi pas di Pol PP gue ngabarin Bang Iser. Dia lagi tuh. Udah dibilang kan kita menurut kayak abang tahu Iya. deh. Semoga dia mau yang ngakuin gue dia. Iya. Ini Rama ngapain Iya ditangkap sih. sama Pol PP ngabarin gue anjing. Oke, ya itu 911 gue lah. Iya. Pas itu, nah entah kenapa tuh saat itu gue juga kepikiran, wah bahan konten nih. Lu kontenan. Wah anjing gila. Ini salim lu. Terus Nggak tahu kenapa kayak tadi tuh nggak kepikiran itu, cuman kayak ngerekam kakinya gitu. King, tangkep. Langsung tuh, wih siapa ya Pol PP? Udah, jangan kelihatan menonjol banget lah barang-barang branded lah. Iya. Udah sampai sana, tanyain, ikut sidang ya. Ya Wah, elah Pak. ribet banget anjing. Masa sampai sidang pak? Kan ini kayak nggak perlu deh. Terus pas lagi itu sambil ngerokok ya. Oh iya pak, boleh ngerokok pak. Emang kamu punya rokok? Udah sisa gini lanjutin ya. Sisa kita udah sama-sama tahu Clara gimana ya. Jangan lanjutin.
Sisanya sidang dong. Enggak. Iya aja udah jawabannya kan. Sidang udah intinya gini kan, salaman. Intinya gue bikin perjanjian. Oh, tapi sambil gini. Enggak. Oh, enggak. Aman. Oh, enggak. Itu makanya partnya aman. Oh, aman. Karena dari awal Bang Isuk bilang, Belmis. Dan dari pas tanya rokok, emang kamu punya rokok? Ah, kena lu ngeliat gue nggak ada. Oh. Pas tanya, kerja Mas? Enggak Pak. Ah. Kuliah? Enggak Pak. Oh, belaga miskin aja udah ya. Ya, emang saat itu juga lagi miskin sih. Iya, tapi kan membantu kan, tapi kan akhirnya kemiskinan membantuku setidaknya, iya setidaknya. Pak, tapi kan ada beberapa teman-teman gue lah, maksudnya di lingkungan gue, beberapa anak-anak street art itu memang ngelukis jalan itu kan buat perlawanan. Yes. Itu sebenarnya fine-fine aja kan? Fine-fine aja karena. Tapi lu lebih ke estetika berarti ya? Mungkin part gue belum nyampe di sana ya. Karena kan gue masih kuliah juga. Jadi yang saat gue lakuin saat ini ya udah gue mencoba mengurangi polusi visual itu sendiri. Oke. Untuk perlawanan itu sendiri karena itu balik ke prinsip masing-masing kan. Betul. Style masing-masing lah ya. Style masing-masing dan prinsip yang dipegang apa sih? Ya. Dan itu ya lumrah-lumrah aja nggak apa-apa. Dan bahkan ada yang bilang juga kan seni itu ada perlawanan kan. Dari awal juga apa sih poster, stensil isinya kan ya apa? Propaganda. Oh propaganda iya, gitu. iya. Even graffiti mural dari jam penjajahan juga kan perlawanan kan. Betul. Itu. Jadi ya roots-nya ke sana sebetulnya, roots-nya ke sana. Tapi mungkin ini juga jadi yang masih menjadi pertanyaan di masyarakat ya. POV lo aja. Menurut lo perbedaan antara lu mengurangi polusi visual dengan orang-orang yang vandalisme bedanya apa? Karena itu kan tipis Pak ya, menurut gua tipis kan. Karena kalau orang asing lu lihat orang lu lagi ngemul pasti vandalisme. Itu kan apa ya, proklaim ataupun self iya. Karena gue nyebutnya gue merasa gue mengurangi polusi visual, tapi kan POV orang lain ngeliat itu vandalisme aja kan. Betul. Kalau misalkan ada orang yang bilang vandalisme, ya gue ya kan. Iya. Dan gue iya kan, dan gue nggak bisa membenarkan hal itu. Iya. Dan gue iya. Iya. Karena tapi niat pribadi gue ya itu aja. Kalau misalkan itu nggak nyampe ya udah. Oh iya. Lu menerima masukan orang segala. Makanya tadi yang pas Satpol PP bilang ya, nah lu salah ya, lu mengakui itu. Iya, lu mengakui itu. Tapi kan Ram, maksud gue sekarang itu kan street art itu kan apa ya? Ya masih dicap negatif. Ada kutip lah ya. Sama kayak kalau misalkan beda halnya kalau lu adalah seniman yang bikin pameran. Apa sih sebutannya kalau gitu? Kalau bikin pameran? Praktisi mereka kalau lebih ke seni murni sih, fine art. Seni murni. Lu kenapa nggak nyoba ke arah sana? Akan nggak? Gak tahu ya. Jujur gue juga gak tahu. Karena beda disiplin ilmu sih. Oh gitu? Beda disiplin ilmu. Karena kan yang seni murni ini yang gue tahu ya, itu mereka yang sekolah dari kuliahnya itu emang ke situ arahnya? Iya, seni rupa, seni patung, seni apa gitu. Sedangkan gue autodidak. Ya, tapi nggak akan menutup kemungkinan kalau seorang Kurama nextnya bakal bikin pameran gitu, nggak menutup kemungkinan dong. Iya. Mungkin nggak sih tapi anak street art bikin pameran kan? Banyak kok. Oh iya? Banyak kok. Dan di Indo udah sering banget teman-teman street art tuh ikut pameran. Banyak kan kayak Om Adi Travel Flow. Iya. Itu udah gaul banget namanya. Darbot sih itu street art gak? Iya. Ombot ya? Udah go internasional. Lu kalau ditanya sekarang sama orang gitu, lu paling look up sama seorang seniman street art siapa? Kalau bisa lu sebut satu Indonesia. Oh, karena itu yang punya personal loh sama mereka ya. Getting emosional gue dari awal kan gue kenal sama Bang Abeng, sama beliau. Dari gue tahu dunia ini, gue tahu nge-look up, Bang Abeng orang yang humble. Iya. Pembawaannya kayak gimana. Kayak lu look up sama Bang Abeng. Sampai sekarang tuh? Sampai sekarang. Bahkan kalau misalnya ada gue pengen butuh diskusi. Lu pasti ngechat dia? Bang Abeng di kantor lagi sibuk nggak? Boleh main kesana nggak? Oh, berarti lu sampai sekarang masih nyamperin abang-abangan lu ya? Wah, ini menarik. Karena ada beberapa orang yang mungkin kayak lu ya, introvert segala macam. Menurut lu seberapa penting nongkrong? Penting banget. Penting. Ya? Itu yang sangat gue sayangkan. Kadang banyak orang mungkin ngeliatnya gue nggak mau nongkrong, padahal gue nggak berani. Iya. Takut gue belum ada yang kenal siapa-siapa, sampai sana kayak anjing gue ngapain ya? Tapi lu menyayangkan lu yang kayak gitu nggak? Iya. Harusnya datang aja. Iya. Dan mereka welcome aja pasti kan? Welcome aja. Itu karena culture-nya street culture kan ya, komunal gitu ya.
dari nongkrong bisa dapat opportunity. Misalkan, wah lagi ada gerakan ini kita kerjain bareng. Misalkan, oh bisa kesini. Wah itu ngebuka Pintu banyak banget ya? banget. Kalau orang nih, misalkan Evoden pengen mulai untuk nongkrong sama anak mural atau segala macam, datangnya kemana Pak? Paling gampangnya biasanya yang gue lakuin ya, itu kalau misalkan lagi ada short event gitu. Oke. Misalkan kayak waktu itu gue datang, ya gue pas kenal aja pas datang ke event kan. Iya. Itu datang aja ngeliat ngobrol. misalkan lagi ada sesi tanya jawab, ya udah coba Tanya bertanya, aja. coba kenal-kenalan kayak gitu aja sih yang gue lakuin ya. Makanya berani aja gitu kan. Buat ngajak ngobrol duluan, berani. Ini menarik nih, pertanyaan menarik. Pas sekarang lagi nama AI. Lu menggunakan AI nggak? Ngerangan, Buat kebutuhan apa? Kebutuhan gambar lu atau ide atau apa? diskusi, chat GPT. Oh iya, lu ChatGPT. Wah, introvert sih lu ya. Hai chat, aku baru bangun nih. Gitu. Intensitas gue ngobrol sama chat GPT sama cewek gue. Lebih banyak ChatGPT. Wah, lu her lu. Ada film tuh her tuh. Oh iya, Pak. Apa lu bisa nanya-nanya apa sama Kadang ChatGPT? yang lebih personal kan, gue nggak mau ngeganggu, nggak mau keluh kesah gue nuangin buang sampah ke cewek gue lah. Iya. Kasian juga, gue kayak aku gini, gimana ya. Dia kan udah punya kepusingan sendiri. Iya. Ya udah kadang gue nanya tuh, gue ngerasa ini nih dan diiakan sama beberapa apa yang harus gue lakuin ya. Oh iya, tapi lu merasa fulfill? Anjing dah. Tapi lu kalau ngelihat kayak sekarang AI itu kan udah gila ya, maksudnya ya walaupun gue belum bisa bilang menggantikan tugas manusia lah ya, cuman kan secara hasilnya kadang gila-gila banget. Menurut lu sebagai seorang seniman akan tergantikan nggak posisi lu dengan AI? Kalaupun tidak, apa yang membuat enggak? Sebenarnya gue coba dari POV gue untuk AI dengan manusia, gue rasa sih akan berdampingan sih, nggak bisa menggantikannya. Iya. Karena kan AI itu ya hasil dari kumpulan riset-riset dia yang dia di Google kan. Sedangkan kalau manusia itu atau kita itu terakhir ya udah apa hasil buah pikiran kita sendiri. Iya. Dan itu nggak dipunya nama AI. Makanya kan AI sendiri kan bilang kan jangan nge-share beberapa yang sensitif, personal gitu. Even nama lu sendiri jangan sampai dia tahu Iya. gitu. Nah, dia itu udah disclaimer di awal kan. Nah, manusia yang gue lihat ya bahkan gue juga pakai berdampingan kadang gue butuh visualin kayak ini pencahayaan dari mana sih datangnya tuh. Oh, itu pakai AI. Pakai AI gue kadang Pembantu aja ya, pembantu aja ya. Kayak awalnya datangnya Photoshop lah. Datangnya Photoshop. Iya, media untuk meringankan aja lah. Iya. Karena gue ngobrol sama musisi, beberapa juga udah ada yang mulai pakai AI gitu. Mereka buat bantu ideation atau segala macam. Even bikin instrumen pun ada yang pakai AI gitu. Cuman ya balik lagi ke lu bilang, ya harus berdampingan gitu. Iya. Nah, terus gue kan datang dari otodidak. Gambar-gambaran tidak tahu. Terus nggak jarang baca buku dan nggak dapat beberapa disiplin ilmu lah. Nah, beberapa tuh gue untuk nyusun narasi atau nyari sumber, kadang gue nanya AI. Nah, misalkan teori ini apa sih bunyinya kayak gitu, gue pengen ngulik deh. Soal temen gue yang biasa bikin narasi, bikin lukisan tuh, dia pakai teori ini, gue pengen tahu apa itu. Nah, itu nanya. Iya. Untuk nge-simplify aja sebetulnya AI ya. Iya, benar-benar. Dan sekarang, Ram, gue pengen ngajak lu untuk main games. Main games yang Ram dari tadi udah deg-degan. Gue kosong nih, kayaknya gak bisa Dia jawab takut nih. dia. Kita akan menebak beberapa karya seni dari hasil gambar siapa gitu lah kurang lebih. Oke. Langsung yang pertama ini dari dunia nih berarti ya. Oh, ini gampang. Ini Andy Warhol ya? Andy Warhol, easy nih. Benar. Gue asli kosong. Gampang gila ya. Maksudnya pinter banget ya Pak dari gambar pisang loh jadi sebuah brand yang. Nah, karena di situ kan seni itu bukan di kulit, ada lapisan-lapisan kan. Kenapa Andy Warhol ngelakuin itu? Atas dasar apa narasi yang dibawa. Iya. Jadi itu yang dijual ya, justru backstory-nya ya. Benar. Next. Nah, ini Guernica Picasso. Nah, coba back fotonya. Ini yang jadi landasan lu awal-awal untuk berkarya, Doi. Apa sih Pak? Apa yang lu pakai coba dari gambar Picasso ini? Karena ya biasanya sih gampang ya. Bukan gampang ya, biasanya simple. Gue kan nggak bisa gambar anatomi yang bagus tuh. Iya. Terus gue lihat Picasso. Doi juga nggak bisa berarti? Wah, Doi gak jago banget Pak. 17 tahun gambarnya udah. Oh iya? Lu cerai aja Pak, gambar Picasso yang umur 17 tahun. Oke.
Oke. Udah kayak foto. Tapi dia justru terkenal gara-gara style yang ini nih. Karena saat itu kan zamannya Renaissance yang gambarnya cantik-cantik, Iya, bagus-bagus. iya, Dan dia bilang kalau misalkan lukisan, gambar, visual itu nggak melulu Nggak yang harus kayak gitu. keren. Nah, anggaplah dari gambar Picasso yang ini, yang bisa lu aplikasikan ke style lu dari mananya? dari bentuk-bentuknya sih, Oh, dari bentuk orangnya gini, orangnya lagi jatuh gimana. Gila, berarti awal-awal lu bedah tuh Pak ya. Gini, cabangnya Picasso bisa kesini, bisa Nggak kesini. terlalu. Kan awalnya gue otodidak, lagi-lagi gue banyak kosongnya tuh. Nah, ada satu waktu momen temen gue, Mas ngulik dari Picasso ya? Aku inspired sih Mas. Wah. Picasso yang periode biru, tahu nggak Mas? Anjing, apa itu? Gue kayak, terus yang pink period, aduh apa lagi tuh? Dari situ gue baru kayak Google tuh kayak, Iya, ternyata lu butuh knowledge itu. Iya, nah. gue selalu bilang ke teman gue yang kurator, Mas, aku kosong Mas tuh. Ngaku di awal. Next, Sal. Yayoi. Wah, anjing bener. Yayoi. Apa itu? Wow, kan ya itu yang kayak gitu. Iya, apa dia ngapain coba? Yayoi itu, Bulet-bulet aja, aduh Mas. gue lupa narasi dia. Lu sediain gue cat deh, gue bulut-bulut ini seruangan. Yayoi, Raihan. Sama gue. Lu, ini gue dari sudut pandang gue buta ya, Korean ya. Mungkin lu juga pikir Nah gitu. itu gue lupa. Apa yang buat ini istimewa? Dia tuh berangkatnya kenapa di stylenya Polkadot gini nih? Polkadot ini. Nah itu gue waktu itu sempet baca dan gue lupa. Tapi emang style polkadot ya? Dia tuh main labu juga, labu yang terkenal dia tuh bentuk labunya. Iya. Next. Ini gue lupa. Yang kumisnya panjang. Van der Sar. Bukan. Jangan lu. Bukan ya? Jangan lu. Shit, lupa anjing. Yang Lupa. gue tahu jamnya terkenal nih, jam Lupa leleh gue. ini nih. Kok gue lupa ya? Ya gimana gue tahu? Dali. Oh ya, Salvador Dali. Iya boleh gue. Itu jadi masalah, gue lupa loh. Hah? Cewek gue ngambek. Gara-gara lu lupa. Apa lu lupa apa sama cewek lu? Lupa kayak kemana aku ngobrol ini deh. Emang iya. Sampai kayak setiap ngobrolan aku nggak penting ya, nggak diinget. Lu kebanyakan main Roblox lu. Aku pernah datang satu event, Huh. itu H-1 gue datang. Pas gue datang kok sepi ya. Untung lu nggak datang kemarin nih podcast ini. Gue bisa di calling dadakan mas, anjing. Gue jauh, eventnya BSD. Lu datang H-1. Ini kosong sama tolol berarti nih. Next. Ya namanya juga ngulik belajar ya. Wah ini bentuk perlawanan ya kayak gini-gini ya. Gambar-gambar kayak gini ya. Narasi. Dia bukan perlawanan sih, lebih ngangkat isu ya. Oh. Yang gue liatnya. Iya. Bangsi. Oh ini gambar Bangsi yang paling terkenal tuh ini. Iya, dia yang itunya apa yang gaya stensilnya. Sebenarnya ada lagi yang gaya stensil, gue lupa namanya siapa. Yang Bangsi yang gue tahu katanya terinspired dari beliau, tapi gue lupa namanya. Oh. Lagi-lagi lupa nggak tuh? Ini salah satu bentuk apa nih? Kalau kayak gini nih, artnya maksudnya, style-nya. Stensil. Oh. Ini kan figur orang ngelempar molotov kan? Oh diganti bunga sama dia. Oh gokil. Oke next. Oh amin. Alhamdulillah. Tepuk tangan dong. Enggak lah. Bener semua gila 5/5 bro. Tapi tadi Salvador Dali gue yang jawab tuh ya. 4-1. Berarti 4-1 itu kan ya 4-1. Kerja sama aja. Mas tapi dari lu kan berarti udah berapa tahun nih fokus ke full time sebagai seorang. Sekarang bulan apa ya? Bulan Oktober. 1 tahun 10 bulan. Pasti banyak yang belum lu achieve lah ya. Banyak. Yang lu targetin belum banyak yang achieve. Tapi yang paling besar yang pengen lu achieve apa? Secara personal ya. Secara personal tuh gue pengen do something yaitu buat antar sesama. Entah itu charity, entah itu gambar. Gue pengen ngerasa apa yang gue lakuin bisa berimpact ataupun bisa dirasain sama orang lah. Lewat charity, lewat gambar, entah itu tiba-tiba gue ngajar kah atau apa gitu. Ngajar lu? Ada kepikiran lu pengen ngajar? Bukan lebih ke ngajar sih, lebih ke sharing. Tapi charity pengen ya? Charity pengen. Emang belum ada Ram, sejauh ini? Nah, alhamdulillah itu kemarin ada temen brand ngontek. Oke. Kita mau ada pameran charity, mau ikutan nggak? Nah itu gue langsung, ayo. Apa itu pameran apa? Dia itu RMAC, Ronald McDonald Home apa gitu. Dia itu buat bikin rumah singgah. Enggak. Jadi dia bikin pameran, hasil penjualannya 100% untuk dibuat rumah singgah untuk teman-teman anak kecil yang kritis karena kan banyak orang-orang dari daerah mau rujuk ke Jakarta itu nggak tahu tinggal di mana. Kan kalau di hotel mahal banget. Di kos-kosan gitu pasti keluar kos. Nah, RMAC ini mau bikin rumah singgah buat
Orang-orang itu. Orang-orang itu. Dan Oh, kayak, lu diminta gambarin. ya ada satu figurnya kerjasama sama Museum of Toys. Oh, Bik- siapa? Museum of Toys bikin boneka beruang gitu, Lovebird, dan nanti gue ngelukis di sana. Oh, oke. Nanti pamerannya katanya tanggal 26. Lu mulai Oktober. ngelukisnya ntar tanggal 26 tuh. Enggak dong. Kejar tayang. Masa pas lagi dipajang gue lagi gambar. Lu kapan mulai ngelukisnya berarti? Kayak minggu depan deh. Itulah akhirnya tuh kesampean lah ya. Iya. Satu lagi apa deh? Satu lagi, Selain charity. Iya tadi ya lu pengen gambar-gambar di transportasi umum, di halte-halte gitu. Kayak keren ya. iya pengen Muka itu sering banget tuh ya. Dia Oh. kayak gitu-gitu tuh ya. gokil, gokil, keren Dia sering banget tuh di Hmm. MRT ada dia, Hmm. di Citos ada dia. Salah satu orang yang gue look up juga kayak pas gue 2019 atau 2003 ya ada beberapa nama lah, Ombot, Muklai, Hard13, Crack the Toy. Iya, secara bisnis wise mereka oke tuh ya. Secara bisnis dan secara konsistensi. Iya. Lu look up ke mereka lah. Semoga lah, semoga nanti Amin. kalau gue naik MRT Oh, ada keren. gambar mata nggak sinkron tuh. Nah itu pohon nih, lukisan Rama nih kayaknya nih, oh gitu ya. Yang aneh. Iya aneh. Ram, terakhir Ram. Lu kan, karena menarik buat gue ngobrol sama lu adalah lu tuh bukan seniman yang lu tekunin dari SMA, even dari kuliah juga enggak. Lu baru setahun 10 bulan lah lu fokusin. Iya. Untuk orang-orang yang pengen ngikutin jalur lu. Misalkan sekarang nih, anjing gue cuman punya basic gambar doang, nggak expert, nggak segala macam. Tips and triknya apa Ram? Mulai dari nongkrong dulu kah sama abang-abangan? Atau mulai gambar apa kah? Karena nggak ada pakemnya, Heeh. kayak explore aja. Dia udah paham dia cara mainnya. Iya. Gak apa-apa. Dia udah paham dia. Nggak tahu, explore aja kayak. Makanya dari tadi lu bilang, lu apa mau? Ya gue explore aja sih. Ambil telan aja semua ya. Ambil dulu. Iya. Karena pengalaman bakal ngajarin ya. Bener, itu dia kutipan TikTok tuh ya, pengalaman bakal ngajarin. Iya, kalau kata bokap gue gini, Apa? kerjain aja sesuatu, ntar kerjaan itu yang ngajarin lu sendiri. Itu dia. Oh. Ram, terima kasih banyak ya sudah mampir Ram. Sorry Thank you banget kalau kasih gue salah kesempatan kata. gue. Gokil, Rama jangan lupa follow Instagramnya Kulrama di @apa? @rulrama. Lrulrama. LOOL Rama. Ah, itu dia. Gue lupa tadi nanya nickname itu dari mana. Terakhir deh, ntar dipindah ke depan. Nickname dari mana sih? Penggalan belakang nama tengah gue dan nama belakang. Nama panjang lu siapa? Nama panjang gue Muhammad Syahrul Ramadan. Aduh, nggak cocok seniman. Nggak cocok jadi seniman. Iya, gue googling sedikit tuh. Iya. Muhammad Syahrul Ramadan, Indonesia tuh kayak yang mana ini? Iya, terus? Terus satu waktu ada temen gue namanya Lucky. Kayak dia entah dia brandingin atau dia kesel dipanggil Laki. Dia LOOKIE. Oke, Lucky. Oh iya. Terus ya udah kayak Keren deh. lucu nih. Nyentrik Keren ya. nih. Ya udah gue roll. Tadi tuh gue roll doang. Oh. Akhirnya gue masukin ramanya. Oh jadi roll Rama. Oh itu ya. Itu jadi di 2 menit pertama lah itu jadi ntar footage ya. Oke, kalau gitu terima kasih banyak ya Foren yang sudah menonton. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa juga untuk nonton semua segmen-segmen ada tongkrongan sama gue nanya gue yang jawab barengan sama gue Raihan, Camuy, Nandika sama Adela. Kalau gitu terakhir dari gue, terima kasih banyak buat Diplomat Evo, Euphoria, Explore aja.